Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Asia Live Entertainment dalam program Horor Lagi. Udah siap merinding? Gue Vicky, salam dari gue, semoga sehat selalu. Kali ini gue kedatangan narasumber yang akan menceritakan kisahnya. Dari pendakian ilegal di Gunung Gede sampai merembet ke banyak kejadian seram setelahnya. Inilah kisah pendakian yang dialami oleh Naufal. Sebelum kita lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, kita lanjut ke cerita. Pantengin terus video ini sampai habis. Kalau takut, jangan nonton sendirian. Kali ini gue Vicky, salam sehat selalu. Gue lagi kedatangan narasumber yang lumayan banyak cerita nih. Dan kali ini kita akan bahas tentang pendakian. Kita langsung aja ya ke orangnya ya. Udah gak sabar nih mau cerita. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kronologinya seperti apa tuh Mas? Ini kita langsung kalau ceritanya nih. Pendakiannya tuh pendakian di mana sih sebenarnya? Jadi gini, saya tuh di waktu itu kelas 2 SMA, di 2 semester. Itu saya emang apa namanya? Gimana ya? Kalau bisa bilang refresh lah, pengen naik gunung nih gue nih gitu kan. Pas gue naik gunung itu gue dengan cara yang ilegal. Ilegal. Tanpa kasih KTP, tanpa pendaftaran gitu kan. Ya, emang gue selama 3 tahun itu ikut Mapala di salah satu sekolah negeri di Bekasi kan. Ya udah, kita sepakat berlima kita mau naik ke Gunung Gede Pangrango, tapi kita via jalur Gunung Putri. Kita prepare segala macam perlengkapan dan kita itu berangkat sekitar hari Jumat sore nih. Kita berangkat packing ya. Kita dengan ya emang sih awalnya juga bismillah ya, tapi emang udah tanda kutip lah gitu kan. Kita ilegal, kita nggak tahu ada yang apa ke depannya. Oke, kita jalan. Saya naik bus dari Bekasi dan kita turun di tempat, dan situ saya sekitar sampai itu asar jam 4 lah. Jam 4 itu gue ngopi-ngopi dulu gitu kan, ngobrol-ngobrol santai. Ini mau gimana, kita mau nanti mau berapa camp di mana gitu kan. Ya udah, dan akhirnya awalnya sih ada satu teman tuh yang agak-agak ragu ya. Dibilang, nih gimana nih Pal, kayaknya udahlah kita daftar aja lah gitu, takutnya kenapa-napa gitu kan. Dan memang namanya masih sekolah ya kan, masih bisa dibilang jati diri masih gede, nggak mikir apa-apaan, yang penting happy. Semua terlaksana. Ya udah, akhirnya gue buletin 4 orang itu, udah tanggung gitu kan. Ya udah, akhirnya kita mulai naik itu sehabis maghrib sekitar jam 7-an lah. Akhirnya gue naik itu awalnya kita udah berapa kali itu gue juga posisi naik nggak berlenggang asal naik seperti pendakian orang biasa. Gitu, gue tuh ngedik-ngedik, maksudnya ngedik-ngedik itu kita ngumpet. Jadi gue kalau ranger itu kan biasanya itu dia beroperasi itu sehabis maghrib, sehabis sisa di atas setengah 8 karena 6 pagi gitu kan, untuk kontrol. Dan itu juga pas banget sebulan setelah penghijauan Gunung Gede Pangrango penghijauan. Biasalah pemeliharaan binatangnya segala macem. Udah tuh akhirnya gue naik, gue sampai posisi masih di Putri ya, masih di Putri, dan gue jalan, gue naik. Nah kita nih berhenti nih, itu sekitar jam 9 malam lah. Gitu. Kita jalan santai, gak ngejar waktu, relax. Ya sudah, kita capek nih ceritanya. Kita berlima. Dan itu kita ngambil air, emang bawa air sih, prepare air tuh Aqua 1 liter. Gua ambil dan gue minum berlima. Nih gue minum berlima nih ya kan? Gue minum berlima. Oke dong.
minum. Jadi 1 liter ini berlima pokoknya, nggak kurang nggak lebih berlima gitu. Nanti kita nanti kalau ketemu, emang gue stok air nggak terlalu banyak gitu. Dan itu cuman biasanya kan bawa dirijen yang literan biasanya kan. Ini enggak gitu kan, emang apa, jadi ya udah apa namanya, cuman bawa 4 liter 4 botol itu kan. Habis itu ya udah kita minum berlima. Nah yang ininya tuh minuman terakhir tuh di gue. Gue minuman terakhir nih. Oke, masih banyak ya. Masih banyak ya minuman terakhir di gue. Udah pas lah ibaratnya. Ini gue habisin nih. Habisin Pak. Oke, gue minum nih. Habisin. Gue tutup dong. Ini udah habis di posisi nih. Ya, gue tutup. Dan otomatis namanya di gunung kan gak boleh nyampah nih. Walaupun kita bandel nih ilegal, kita gak boleh nyampah, buangin semua. Mapala seperti itu. Gue hancurin. Gue kremes aquanya sampai segepeng-gepeng ya. Oke, gue taruh di carrier teman gue. Nyong nih taruh sini ya. Iya, taruh di carrier gue kata gitu kan. Oke. Taruh. Temen gue jatuh telentang, menurut telentang. Jatuh telentang. Dih, lu naruh batu. Kagak ini. Naruh batu gila lu. Gitu kan. Enggak, gue naruh ini aqua. Gue telentang katanya. Gue buka tas carrier-nya, gue buka, ya kan. Nih lu lihat nih. Penasaran dong. Tes lagi, kayak lagi. Taruh lagi, jatuh lagi. Ya, 2 kali tuh. Akhirnya teman gue, ini nggak beres nih, kayak gitu kan. Pak, buka deh Pak. Pas buka, oke dong, mau buka dong. Otomatis botolnya buka. Pas gue buka itu langsung posisi gini. Teman gue yang jatuh di sebelah lo, nih gue. Nah ini depan gue ini udah nggak gerak nih pas gue bawa botol. Tangannya begini nih. Jangan gerak. Ini begini tangannya nih. Lo kenapa? Gitu. Sebelah lo. Pas gue nongol sebelah, gitu namanya kaki ya. Tuh tahu bulu kambing nggak, bulu kambing? Yang mengkilap tuh kalau di setter. Itu gede. Itu bener-bener gede di sebelah gue persis. Dan itu hampir sekitar 5 menit tuh kita berlima itu nggak ada yang gerak sama sekali. Stuck di situ. Itu anteng aja itu. Itu dalam hati gue. Ini nih yang ya itu gini, gue nggak tahu kan deh, gue nggak baca apa-apaan, gue terserah gue minum, gue tutup, gitu kan. Ini sebelah gue tuh nggak gerak. Udah teman gue cuma diem, ya udah nggak ada yang sama sekali, ini nggak ada. Setelah berapa ini mau hampir 5 menit tuh, itu benar-benar diem. Kita diem, benar-benar gimana ya? Kalau orang lagi kan ciri-ciri udah kaku, dan itu nggak ada yang kabur nih. Itu udah kabur. Dan itu gue sakit penasaran, ini kok kaki gede, pangkalnya kemana? Pangkalnya kok nggak ada. Tuh gue nggak lihat wujudnya gimana, gue cuma lihat kaki doang. Kakinya aja. Telapaknya gue lihat. Segede apa tuh? Kakinya aja. Tahu ini kan ya? Paku bumi tau paku bumi? Oh iya. Itu kan agak gede tuh ya. Iya, ini lebih gede lagi tuh dia. Lebih gede lagi tuh, berbulu itu. Itu berbulu. Dan itu akhirnya di jalan. Dan jalan itu benar-benar jadi kayak orang jalan ngesrek gitu jalan. Dan untung aja tuh dia di itu jalan itu tanah tengah-tengah gitu jalan ya. Jalan. Dan temen gue yang satu yang gue taruh botol itu lemes dia. Ini mau lanjut gak? Lanjut. Gitu kan? Gitu kan? Mau nanya doang sama gue. Lanjut deh. Oke, lanjut. Itu kejadian pertama tuh ya. Itu sepanjang jalan tuh gue mikir apa? Nih pasti ada nextnya ada lagi nih gitu. Karena kan yang lebih peka itu kan gue. Oke. Gitu, daripada yang lain gitu kan. Gue orang peka banget gitu kan. Dan akhirnya gue jalan. Nah ini yang seru. Jadi gini, lo bayangin lo di hutan, lo nemu villa. Dan itu kamarnya 5. Villa kamarnya 5 di tengah hutan, di jam 12 malam lo daki, lo ketemu rumah berbentuk villa semuanya kayu. Nah lo ketemu. Oke, sebentar. Nah, tadi kan lu bilang lu ilegal bang. Ilegal. Ya kan, berarti bukan jalan umum, bukan jalan resmi. Bukan. Tapi ada villa. Ada villa. Pertanyaan nih guys. Nah, jadi itu benar-benar villa kayu, gitu kan. Dan itu emang gua nggak tahu ya, emang pas kejadian itu emang udah halu atau emang, dan sekarang gini, kalau halu nggak mungkin semua 5-5 halu, paling salah satu, entah itu gue, entah itu yang
Dan ini anehnya semuanya. Oke. Gitu dong. Kan setahu gue kalau orang kan lihat begituan kan antara 5 yang ganjil yang kasih lihat. Kalau antara ganjil ya genep yang dikasih lihat. Gitu kan. Ya udah akhirnya kok ada villa ya? Soalnya mau baru, kita juga nggak tahu dong, awam gitu. Jadi kita istirahat yuk. Oke, kita masuk. Kita ketok, assalamualaikum. Gitu kan. Nah kebetulan teman ada orang Bandung, ngomong Sunda lah. Gue emang nggak paham ngomong Sunda. Gitu intinya assalamualaikum. Permisi ada orang nggak? Tuh nggak ada yang nyaut. Gitu. Dan sebenarnya sih gue nggak tahu itu kamar ada 5. Pas gue masuk itu bener-bener. Jadi dia model pintunya nggak begini. Dia model gagang. Jadi pas didorong sama temen gue langsung kebuka. Oke. Nah kita masuk, kita naruh keril, kita nyari orang sekitar nggak ada. Dan sekarang gini, lo kalau nongkrong sama teman lo di villa, otomatis kalau lagi nongkrong capek, lepas lelah, ngopi bareng, lo pasti tidur kalau nggak satu kamar tuh pasti ada 2 orang isinya. Iya. Bener nggak? Dan ini nggak, maunya sendiri-sendiri. Karena villanya punya banyak kamar gitu ya. 5 kamar pas ya. Sengaja gini, walaupun 5 kamar, pasti otomatis ada yang mau tidur bareng. Iya. Gue tidur sama lo deh. Gitu. Gue tidur sama lo gitu. Kalau enggak kita bikin kopi dulu yuk. Ini nggak ada yang namanya bikin kopi. Enggak. Jadi pas masukin kamar 5. Gue kamar ini langsung milih tuh. Oh, oke. Milih udah. Nggak ada yang namanya kopi lu ya. Bikin kopi lah apalah, nggak ada. Gitu. Dan semua tersedia. Kamar mandi ada. Terus tempat buat dan anehnya itu ya gas-gas itu ada. Gitu kan, gas itu. Dan dia itu ada 2 dapur, satu gas, satu yang modelnya dapur kampung tuh yang ditiup ya. Yang ditiup. Yang pakai kayu-kayu bakar tuh. Oke. Itu nggak ada sama sekali. Dan akhirnya itu nggak ada sampai 10 menit. Gue kabarin nih. Dan itu gue yang sadar, kok tumben nih. Jadi deh, capek dong. Ya habis ngeliat yang begituan ya kan. Namanya gituan. Ya udah kita tidur. Dan kamar itu nggak misah, dia berjejer tuh. Oh gitu. Berjejer. Sampingan semua kamarnya. Nah, gue masuk kamar, gue telingut gitu kan. Ini bener rumah apa bukan gitu. Ya udahlah. Ya gue naruh keril dong. Gue rebahan, tempat tidur kayu, spray bersih, nggak ada kotor-kotornya. Alang-alang pun, ibaratnya kalau rumah tua pasti ada alang laba-laba atau segala macem. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Dan gue tidur. Anak-anak semua tidur. Itu lumayan tuh Pik. Tidur itu jam 12 ya hampir setengah 1 lah, jam 12 menit kita tidur. Itu udah anak-anak udah gak ada suara sama sekali. Dan akhirnya gue terlelap. Dan gue kebangun itu mau hampir 4:30. Tahu yang bangunin gue siapa? Ya. Anak monyet nyimpuk. Kalau di gunung itu kan ada namanya pohon pakis ya. Iya. Ada buah-buah itu. Gue ditimpuk pala gue. Gue kebangun situ. Serius. Sampai nimpuk tuh gue melek. Tahu gak pas gue melek? Gue di batang pohon. Dan carrier gue nyangkut di kayu sebelah gue. Dan gue pas gue bangun itu teman gue ada di sana. Ini pohon gede banget. Nauzubillah, pohonnya gede banget. Itu dan batang gede. Dan aneh itu 5 anak ini termasuk gue tuh gak ada yang jatuh. Wah, bener-bener posisi anteng aja gitu. Parah sih bang. Oh iya, posisi anteng. Dan dia tuh Carol tuh nyangkut gitu. Dan akhirnya dari itu gue bangunin anak-anak. Woi semua bangun. Berisik lo pal nih nyaut begitu. Gue masih ngantuk, bangun. Lu di atas pohon. Bener. 5-5 di atas pohon. Kaget ya? Kaget. Udah kok bisa begini. Dan kita itu turun pelan-pelan. Dan kita buang Carol dulu turunnya. Turun pelan-pelan. Gitu anak-anak tuh ada yang pucat pasti ada yang terheran-heran ada, dan anehnya masih satu anak aja minta pulang, tapi yang berempat ini bandel, udah lanjut aja lah, tanggung, gitu kan? Belum nyampe gitu kan? Namanya anak gunung kepuasannya kan, nyampe atas, wah merdeka lah kasar gitu kan. Akhirnya udah kita jalan itu, pas bangun gitu kita ngobrol-ngobrol santai, nyeduh kopi, beranikan diri gitu, kok bisa? Itu saling mikir tuh, nih. Malah ada sempat pikir mungkin begini ya. Dan gue sendiri pribadi mikir, ini jangan-jangan ada yang mati kali ya. Terus mikir begitu gitu kan. Tapi kan alhamdulillah gitu kan, gak ada yang tragis lah kasarnya gitu kan. Cuman ya nanti itu ada tuh endingnya tuh.
Yang bakal gue ceritain kan berentetan nih ceritanya nih, gitu kan. Gua awal-awalnya dulu, makanya pas itu langsung kita ngopi segala macem. Ya udah, gue nganggap itu halusinasi gue berlima, ngelihat Gondoruo kecapean, ya kan, udah tidur gitu. Akhirnya kita jalan. Nah kita nih udah ada di kaki Gunung Gede di Cipanas nih, kebetulan kita naik gitu, kita kejar target di Cipanas. Nah sebelum di Cipanas itu gue ketemu namanya kakek-kakek bawa kayu, dia pakai celana pendek, badannya oke, pakai kayu, dan dia tuh, gue jalan berlima nih di depan, dia cuma pesan satu, Dek, kalau ada ular di depan berantem jangan dipisahin. Apa gitu? Oh iya kek, inget ya. Iya kek, makasih. Ya. Jadi kita jalan gini, dia balik kanan. Gitu. Dan gue emang posisi di belakang. Gitu. Gue emang kalau naik gunung dulu paling belakang. Gitu. Biar maksudnya gue bisa, bukannya gue orang Peter, bukan jadi gue bisa lihat keadaan gitu. Dan akhirnya gue nggak ada, tapi anehnya gue nggak lihat keadaan gitu. Kayak kaki kuat banget deh, gitu kan. Bawa kayu dijingjing gitu, dan dia punya pesan baik gitu kan. Jalan nanjak lagi kan ya? Ya, posisinya jalan begitu. Ya udah akhirnya gue terus jalan. Benar, sekitar berapa meter gue jalan tuh ada ular berantem tuh, kobra sama kobra kan. Tuh berantem itu. Bener-bener berantem, bulat, bener-bener bulat. Ih, ular berantem nih gitu. Nah kan dari pesan ini jangan dilewatin, tapi ada satu teman gue ngeyel, udah lewatin aja, gak ada apa-apa gitu. Dan itu dia ngelewatin nggak ngelangkah. Gue paham maksud kakeknya itu, pokoknya dilewatin itu maksudnya nggak mesti ngelangkah, entah itu dari samping kanan, entah itu dari samping kiri. Nah teman gue ngelewatin dari samping, dan aneh ya pas dilewatin berhenti berantemnya tuh ular. Nah itu nggak ada kejadian apa-apa, Pik. Tuh nggak ada kejadian apa-apa. Terus selanjutnya kita jalan lagi. Jatuhnya itu udah hari kedua dong. Ya kan? Kita kan mulai naik kan Jumat ya, hari kedua. Dan itu gue rencana itu naik gunung itu ilegal itu 4 hari 3 malam. Dan akhirnya gue karena kejadian kayak gini jadi 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam ya, karena pas ending terakhirnya parah gitu. Akhirnya kita sampai di Kandang Badak. Kandang Badak itu ada 6 tenda. Kita inilah bakar api unggun, kita gabung sama anak lain, bang, mas, say hello lah sama orang lain gitu kan. Udah ketemu orang lain lah ya. Udah ketemu orang lain, dan itu ya ada rasa lega lah gitu. Ada rasa lega, dan nggak ada yang namanya mikir negatif lagi, nggak ada yang negatif lagi. Dan akhirnya ya udah kita stay di situ, kita ngecamp di situ itu sekitar jam 10. Dan kita barang-barang kita tinggal di situ, kita naik ke puncak. Gue dari dulu kalau gunung gede nggak pernah gue ngecamp di Surken, nggak pernah. Gue pasti ngecamp di Kandang Badak tuh, barang-barang tinggal di situ. Gue percaya lah nggak akan ada yang hilang. Apa sih yang hilang? Gitu kasarnya gitu kan. Ya kita kan dididik kan, pertama kan didikannya nggak begitu kan. Titip-titip lah, gitu kan. Ya udah jalan. Nah itu kita nggak ada kejadian apa, have fun aja. Kita have fun, kita itu benar-benar lupa tuh kejadian-kejadian yang itu, kita lupa. Udah lupa di yang kita pikir udah lupa sama sekali. Udah dapat goalnya lah ya. Udah dapat golnya lah ibaratnya kan. Wah gue sampai nih bla 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 gitu kan. Udah akhirnya gue turun, istirahat, tidur segala macem, kita mandi, kita nyari air bersih gitu ya, mandi paham lah, mandi biasa gitu kan. Nah itu puncaknya itu jam 12. Jadi gini, kita habis makan, tenda yang lain udah pada tidur, bang kita pamit dulu, tidur duluan ya, tidur gitu. Jadi di Kandang Badak itu ada sekitar 5-6 tenda, termasuk tenda gue sama anak-anak gitu kan. Gitu. Kita paling terakhir tuh, emang kita mau kuat-kuat begadang gitu kan, kita rokok segala macam, ngopi. Akhirnya udah pada ngantuk semua segala macam, tidur dong. Pas tidur itu emang lampu teplok apa sih? Nah, teflon ya apa sih? Nah, itu enggak gue matiin. Ya kan, selang setengah jam tuh gue lagi tidur, lagi lep, bunyi kesek. Ini apa ya? Gitu kan. Gue intip dong. Gue buka resleting dong gue, babi.
bukan babi ngepet ya, maksudnya babi hutan lah. Babi gitu. hutan ya. Buat tutup nih, kalau gue goyang dikit habis ya tenda. Pasti dihajar lah sama dia. Seruduk lah ya. Karena gue udah pelajaran kan begitu kan, hindari udah begitu kan. Tutup lampu kan, matiin lampu deh. Pasti redupin, teman sadar, kenapa? Ada babi, diem. Oh ya udah hilang, gue intip lagi udah nggak ada nih babinya nih. Nah, gue tutup lagi jam 1:30 ya, mau menjelang pagi itu 1:30, 1:30 itu ada yang nangis, bener nangis. Nangis dia. Nangis. Cewek apa cowok? Cewek nangis. Gue penasaran. Gak tahu kenapa ya, kuping gue peka. Gue penasaran dong. Gue penasaran emang, gak takut. Tapi kalau lihat kabur juga. Kayak gimana tuh Bang? Gak ada yang namanya gak ada. Kayak gimana tuh Bang? Bentuknya gimana? Gini. Jadi pertama gue nggak ngeliat bentuknya dulu tuh. Gue ngeliat bentuknya dulu. Jadi pas gue buka ini, gue ngambil. Jadi kan kalau kita di gunung itu kan pakai kerak tindeng. Kalau nggak lalutan kita kasih kapas, kasih minyak goreng ya lah. Iya. Jalan. Obor-oboran lah ya. Tuh gue beraniin diri, gitu. Dengan cuaca dingin, gitu. Gue beraniin diri. Ini siapa yang nangis ya? Penasaran dong. Gue lihat tenda, gue dengerin satu-satu, gak ada yang nangis. Gue dengerin satu-satu tenda, gak ada yang nangis. Ini penasaran nih siapa yang nangis, gitu. Nangisnya kayak nangis apa ya? Ibarat kata tuh kalau kayak terseduh-seduh masih kayak sek-sekan gitu. Kayak sek-sekan. Sesegukan gitu ya. Sesegukan gitu. Ini sumbernya dari mana nih? Gitu. Apa kuping gue yang error? Atau gimana gitu kan. Pas gue balik ke tenda, kawan di luar, gue kaget. Ngomong kasar lah gitu kan. Maksudnya ngapain kagetin gue lu gitu kan. Ngapain, ada yang nangis. Dia posisi begini nih, paling jaraknya dari sini ke gitar itu teman gue sih. Ada yang nangis gitu. Siapa Pak? Nggak tahu, makanya gue keluar ngaksiin. Bener loh, iya. Dan anehnya temen gue denger, oh iya bener kan? Oh gimana sih? Berdua denger. Dua denger gitu kan? Dan itu mata gue pun belum jalatan ke atas, belum ke kanan kiri, belum. Masih fokus face to face, mata sama temen gue kan. Nggak lama gue madep ke balik temen gue, ini gue mau nyari lagi. Jadi gue ikut gitu kan, jalan di belakang. Gue ajak ngobrol, gue bilang, kok teman gue langkahnya diem ya. Pas gue nengok, lu kenapa? Gitu kan. Itu namanya dia itu posisi udah kaku, berdiri, dan dia ngeliat ke atas. Dan ternyata gimana ya? Bang, merinding gue. Gue situ tuh, gue jujur aja, di situ gue tuh Pepsi. Pertama kali gue liat gue Pepsi. Gak apa-apa lah gue ngomong ya apa adanya kan. Gue Pepsi di situ. Kencing di celana apa? Bener. Serius. Jadi gini, itu benar-benar di atas kepala gue soalnya kan pohon pakis itu. Gue awalnya belum Pepsi. Jadi pas teman gue ke atas ada apaan? Di atas bener. Di atas gue. Dan gue nggak ngeliat face-nya. Gue cuma ngeliat dia punya rambut, dia punya kain lah ya, nggak tahu lah ya apalah itu kan, kain itu di tangan nggak kelihatan. Dan itu lagi asiknya di ranting ngayun. Itu gue Pepsi di atas, gue di atas. Lalu gue ini nangis gitu maksudnya. Ini nangis gitu kan. Dan temen gue akhirnya teriak takbir tuh, itu bilang takbir Allahu Akbar gitu. Terbang tuh dari ranting ranting di atas gue, terbang ke ranting selanjutnya. Ya otomatis semua pada keluar dong. Ada apa bang? Kata gitu. Itu benar-benar pas semua pada keluar, kaki gue bisa gerak, gue udah banjir gue. Gue banjir ya kan, gue ganti tangan segala macem. Akhirnya kita ngumpul bareng, ngobrol sama mapala yang lain, pecinta yang lain gitu kan. Tadi tuh gue nggak tahu, gue tadi ngeliat
kuntilanak, dan itu ada kepala gue, dan gue Pepsi, nggak apa-apa lu pada ngetawain nggak apa-apa, gitu. Serius bang, serius, gue tuh keluar kali gue emang ada beberapa cewek emang, gitu, yang barengan gue itu ada pendaki cewek, gue kira teman-teman ada yang nangis. Antara salah satu cewek itu ya, pikirnya kita ya. nggak ada yang tahu kan, Ya, masih logis lah ya. masih logis gitu, makanya kita ngecek gitu atau tak kesurupan, itu kita nggak ada yang tahu, namanya di hutan, gitu kan, ya jauh dari kehidupan kayak biasa ini kan, udah jauh kan di hutan itu. Oh gitu bang, ya udah kita cerita sharing. Ini kan jangan ini deh, maksudnya ngekemnya sekali aja sini gitu. Gue sih saranin, gue emang ngerasa gak enak aja gitu. Dan akhirnya gue mutusin hari itu gue pulang pagi. Hari ketiga gue pulang. Itu gue bener pulang. Dan begonya gue emang bilang bego apa pinter ya, bingung juga ya. Kalau gue lewat jalur reguler gue pasti kena. Oh iya. Habis gue. Ya dong. Iya. Nama gue gak tercantum, nama temen gue gak tercantum, habis. Gitu kan. Dan balik lagi berarti. Balik lagi ke jalan tadi. Oke. Kita balik. Dan itu kita putusin pulang. Dan soalnya teman satu udah kita balik. Jangan sampai ada yang mati. Jangan sampai ada yang kesurupan lah, apalah inilah itulah. Emang pas di situ kita nggak ada yang sakit juga, nggak ada, bugar-bugar aja. Gitu, kita nggak ada yang sakit, nggak ada. Itu gue bayangin ya, maksudnya kuntilanak ngapain gitu. Gitu. Gue kan masih biasa ngeliat begitu ya kan. Gue mau apaan gitu di atas, dia namanya itu asik gitu, kayak asik kayak gitu dia. Kayak seneng aja ya. Iya, karena emang si cantiknya, gue julukannya si cantik ya, karena gue sering lihat doi gitu kan. Dia emang suka melaki sih, suka genit lah kasar gitu kan. Dan gue paham itu kan pasti bangsa jin kan, kayak gitu. Itu tetap aja gitu kan, sama kita manusia biasa, kecuali gue kuat iman gue gitu kan, nggak masalah gitu kan. Udah kita pulang. Nah kita pulang lapar. Oke, kita pulang tuh jam 5, sampai bawah itu sekitar jam 7:30 dengan jalur yang sama. 7:30 malam berarti ya? Enggak, pagi. Karena itu kejadiannya kan. Oh iya, udah subuhan lah ya. Kejadiannya tuh pagi. Kita ngobrol dulu gitu kan, ngobrol sama pecinta lema lain gitu kan, dan gue ngasih saran gitu kan. Dan akhirnya kita sebenarnya sih situ gue jujur juga sama pecinta lema lain bahwa ini gue ilegal. Gue dari awal gue rentetin, gue ceritain gue begini. Ya udah bang, turun aja bang, gitu, daripada kenapa-napa gitu kan. Udah akhirnya gue turun. Ya udah, gue lapar. Nah ini yang maksudnya yang gue pikir ini halu lagi atau emang seneng gitu ya, makhluk-makhluk begini tuh nampakin orang-orang yang bisa dibilang ya nakal lah, badel, arogan lah, kita nggak ada yang tahu gitu. Nah, kita lapar nyari nasi kuning, nasi uduk di bawah tuh, udah lapar deh, udah lapar banget. Itu kita tuh nggak ada namanya berhenti, pas turun tuh kita nggak ada namanya ngaso, karena udah trauma sama tempat-tempat yang kita lewatin lagi tuh pohon yang buat tidur. Masih inget ya? Yang gua kira itu villa. Masih inget ya? Masih inget ya, itu gua kira villa, dan gua ngeliat kaki Gondoro itu pertama kali gua ngeliat Gondoro bisa dipelem, ya kan, yang model-model kayak grandong gitu. Ternyata yang gua pikir film-film itu bullshit semua. Lebih serem ternyata. Parah gitu, bener parah gitu. Maksudnya terlalu buat-buat yang kalau film kan. Emang bener bentuknya hampir sama mungkin, tapi nggak sesama kayak aslinya gitu kan. Udah apal semua, kita turun mau makan. Nah gue ketemu rumah plus warung, mau beli rokok nih. Gue inget banget itu, gue mau beli rokok Jaruk Coklat. Oke. Kalau tanah gunung lah ya. Iya. Jaruk Coklat Samsung ya kan, kalau enggak ya Minang Jinggo ya, beli rokok. Isi bu, beli rokok dong bu. Keluar lebih ibu dengan pakai daster, dia lagi gunung, dasternya gitu, tangan panjang dasternya,
beli apa? Atau beli rokok bu, rokok apa? Jangan coklat sebentar ya. Saya panggil anak saya, kata gitu. Gue nggak tahu dia habis cuci apa tuh, nggak tahu. Gitu. Akhirnya anaknya keluar. Mau beli apa? Anaknya cewek nih? Cewek cantik. Cewek cantik banget. Kembang desa gitu. Oke. Kembang desa. Banget, cantik banget. Oke, akhirnya cakep banget nih. Beli apa? Oh iya beli rokok teh. Nah, di situ gue nanya, teh di sini ada yang jual nasi uduk sama nasi kuning atau yang lain, mau sarapan? Saya sama teman-teman saya. Oh dari mana? Katanya gitu. Saya itu dari Jakarta, gitu. Dan saya sekolah di Bekasi. Saya habis hiking, ini baru hiking, saya mencari makan, gitu. Gak lama orang tuanya nyaut, emang berapa orang? Kata ibunya nih, gitu kan. Saya berlima bu, gitu. Makan di rumah aja, nih saya habis cuci beras, gitu. Ayo masuk aja istirahat dulu di sini. Nah kita nggak tahu, gitu kan. Oke dong. Masih positif thinking ya? Masih positif thinking itu. Manusia lapar lagi kan? Lapar pula kan. Nah, apa yang sikat lah kasarnya gitu kan. Udah akhirnya Nyong makan yuk. Lu makan di mana? Ini ibu ini nawarin, cantik loh anaknya. Bener loh. Ada teman gue tuh yang, dan akhirnya itu endingnya dijadian dia sama tuh anak ibu itu jadi. Oh jadian mereka? Pacaran. Salah satu temen nih. Jadi gini ceritanya. Kita masuk dalam rumah, kita disediain teh anget, teh manis anget gitu kan. Mau kopi atau saya teh manis anget aja bu. Makasih banyak loh bu. Gak apa-apa gitu. Saya senang saya gak punya anak laki. Jadi tuh dia cuma ibu, bapak, anak perempuan satu. Oh ya, anak satu-satunya ya. Satunya, cantik pula ya. Semata wayang ya. Semata wayang itu. Rata-rata kalau di desa ya kepang desa lah. Pamar bodas lah ya kalau orang Sunda bilang. Udah kita ke teh manis, gak lama bapaknya pulang dengan kaos kutang, celana levis pendek, bawa cangkul. Ini kenalin suami saya. Oh iya pak. Dari mana pak? Habis kebun? Iya kebun belakang. Jadi tuh nanam nanas. Oh nanas. Gitu kan. Iya kebun, lihat nanas, ini nyangkul, masak bikin. Oh ini nanas, iya. Nah itu gue disediain sayur asem. Kayak warsun ya. Lalapan ada ikan asin, ada lalapan timun segala macem. Terus sayur-sayur gitu ya. Sayur-sayuran gitu kan. Ikan asin, sambel. Kita makan dengan lahap kita makan. Rasanya pun ya normal kita makan asik gitu kan. Kita ngobrol, kita bercanda, ibu itu curhat masalah curhat tentang keluarga. Udah ngobrol udah kayak keluarga, kayaknya nyambung gitu. Akhirnya temen gue tukeran nomor sama si anaknya si ibu ini. Punya HP juga berarti ya? Handphone tukeran nomor handphone. Dan akhirnya dek nanti main lagi sini, mau minggu depan atau 2 minggu lagi main di sini gitu. Oh iya bu, nanti kalau ini kita main. Kebetulan di semester waktu itu kan lagi panjang tuh main tuh kan. Oke, kita pamit, kita makasih banyak, kita pulang tuh kan. Kita pulang sampai bus. Nyong, gue dapet nomor si ini. Lu dapet nomor lagi gitu, keren loh gitu ya kan. Mama patah ya, temen gue ya Tuhan adil lah kalau gue anggap. Beruntung lu bagus gitu. Bagus lah gitu. Cakep lah ya. Keren. Lu lebih pakai apaan gitu. Ya kita bercanda lah gitu. Temen kita bercanda sampai rumah. Selang 2 hari ya udah lu SMS-an segala macam udah silakan. Selang 2 hari dapat kabar. Waktu itu kan belum ada WhatsApp SMS ya. Ingat banget handphone gue masih N-Gag. Oke. Masih N-Gag handphone gue. Ya kan? Dapat SMS, Pal, ke rumah ini. Gue gak nyebutin nama ya. Ke rumah ini. Kenapa ya? Sakit? Sakit apaan? Nengokin dong. Itu kaki temen gue pas gue nengok. Gue liat astagfirullahaladzim. Kaki lu bisa kayak gajah. Gede. Iya gede. Sama persis kayak kaki si yang Gondo itulah, Gondoro. Oke. Dan hitam pekat kayak apa ya? Kayak orang kalau penyakit apa sih? Cikungunya ya, nyamuk ya. Cikungunya. Gitu ya. Tapi ini kalau cikungunya kan, ini benar-benar hitam. Kaki gajah ya. Logam ya. Nah ini besar banget. Tapi hitam ya. Hitam dan dia tuh emang hitam anak ya. Oh emang hitam. Dan makin hitam.
Oke. Makin hitam gitu kan. Ih, gede amat kok bisa begitu, nggak tahu Pal. Dua-duanya apa? Satu. Yang kanan. Soalnya kan gue ngeliat kaki kanan. Oke. Seluruh kanan. Persis ya berarti. Persis. Gue langsung mindset gue. Ginting tuh. Oh, benar gitu kan. Nah akhirnya di rumah sakit dites darah segala macem, katanya cuman kecapean, bengkak. Kalau secara gue bilang, nyong kalau secara medis orang kecapean nggak bakal begini. Lo kenapa nggak orang pinter? Gitu. Bukan dukun lah, ustadz kayak atau gimana? Akhirnya pergi, kita antar lah. Gitu. Akhirnya diantar keluarganya, benar. Anak ibu nih, bla bla bla, nakal. Di kakinya. Jadi yang gue masukin, gue ngerasa salah juga dong ya. Gue kan emang gue masukin tas lo ya, gitu dong. Gitu. Gede. Satu teman gue. Kita berlima kan. Oke. Berarti semuanya ada masing-masing ada ini. Ini satu. Walaupun nggak semuanya ya satu. Yang nggak kena itu cuma 2 orang. Jadi 3 orang gue kena. sama temen gue satu lagi. Kalau gue cacar. Oh, kena cacar aja. Cacar. Nah, kalau satu lagi enggak. Yang 3 ini. Nah, yang keduanya selang 2 hari lagi dia itu ditanya lagi apa? Pucat mukanya. Pucat, terus kita dapat kabar sakit atau segala macem. Nah, ini kasus yang ular dilewatin. Datang ke rumahnya ternyata. Ularnya datang. Jadi dia tidur, dia tuh rumah tingkat. Dia rumah teman gue tuh rumah tingkat 3. Lantai 1, lantai 2. Nah, dia kamar dia lantai atas sendiri. Dia kan hobi belum darah. Oke. Di saat itu hobi belum darah. Dia cerita, gue malam-malam datengin cewek cantik banget, tapi apa ular. Taunya ular tuh dari mana? Kenapa? Taunya ular. Jadi gini, dia tidur. Nah, dia tuh dengar suara apa sih kalau ular tuh bis gitu ya. Gitu ya. Lalu ular, gue langsung nengok ke kanan, gue bangun Pal. Pas gue bangun belum cewek, jadi itu pakai kemben, bawahan kayak kain-kain apa? Kain Jawa gitu ya. Jawa gitu kan. Terus nah ini ada mahkotanya nih. Cantik banget kata dia. Dia ditanya, lu siapa? Kata gitu. Dan dia tuh ngomongnya gini, temen gue tuh sama gue, dia bilang, "Good, saya terima kasih. Kamu udah nolongin saya. Kamu lewatin itu, kamu nolongin saya. Kalau kamu nggak lewat, saya mati." Nih si soalnya ngomong gitu nih. Nah, dan semuanya minta temen gue. Minta apa nih? Jadi suami. Buset. Minta karena makasih. Nah, karena ucapan terima kasih mungkin kan. Dia nggak bisa ngasih apa-apa, tapi mau gak nikah sama saya? Ya temen gue takut. Iya. Otomatis takut dong. Iya. Yeah. Dan temen gue juga itu di saat itu emang belum doyan cewek mungkin ya, kalau gue bilang ya kan. Dia sama cewek juga dingin, apalagi ketemu begituan. Cantik kata dia, baru cantik. Nah, perfect lah ibaratnya. Itu wujudnya berarti manusia semua. Manusia, benar manusia. Gitu kan. Saya nggak mau pergi loh. Masa gue nikah sama setan gituin. Gak lama, oh ya udah nggak mau makasih, tapi saya bakal inget kamu terus. Gitu. Kamu terus. Dan jadi sempat bilang sih katanya, dan yang gue takutin nih Pal, gue nikah lama. Gitu. Dan akhirnya alhamdulillah udah nikah sih tahun kemarin, termasuk lama juga. Gitu kan. Tapi lama ya? Lama juga. Jadi beberapa kali dia punya pacar tuh ada aja. Nggak langgeng ya ini? Ini nggak langgeng itu kadang-kadang ada pihak ketiga itu nggak jelas. Gitu, yang bikin kayak gitu kan. Dan akhirnya, nah gue nanya dong. Terus itu abis jadi apa nih? Jadi ular lagi Pal. Warna putih, demi Allah. Langsung gue pindah ke bawah. Langsung dipamit, wujud lagi jadi ular pergi. Oke, ketahuannya dari situ tadi ya, Pak? Dari situ. Jadi kan dengar apa namanya? Apa sih? Suara ular. Kok rumah gue ada ular ya? Desisan itu ya. Di kota kasar gitu kan. Kalau di kampung ya masih mending lah gitu kan. Di kota kok ada ular gitu. Apa ular lagi mau makan? Dia kan punya burung darah gitu. Siapa tahu kan makan burung darah kan. Mau matok gitu ya. Matok segala macam. Ya udah, akhirnya apa namanya? Dari situ udah itu kejadian. Ya kan? Nah, yang satu lagi teman gue nih. Itu dia jadi
semenjak turun itu sakit-sakitan. Nah dia ngomong begini, ya kan, Pang, gue udah jadian sama yang oke. Nah, itu udah jadian lu cepet banget iya. Saya telepon tiap hari dan gue karena suka nggak logiknya gini, tapi ending akhirnya ya setan kok bisa SMS-an. Ketahuan itu setannya dari. Nah jadi gini, selang 2 minggu gue dan kawan-kawan suruh main. Oh disuruh main sama ini apel lah ya. Apel ya. Nyong kita suruh main ke sana gitu main sono. Iya main sana kata gitu. Terus ya udahlah main lah yuk lah kata gitu ya kan. Kita refreshing nyari udara segar, tapi nggak naik gunung kan. Enggak, kita main dan nananya berlima main lagi. Bareng-bareng ya. Bareng lagi berlima. Itu kita celana panjang, santai, relax gitu. Ya udah kita main. Gue baca SMS-nya beruntung loh gitu kan, kasih gitu kan. Oke, kita berangkat, kita naik bus lagi, kita sampai di tempat tujuan, rumah itu ada. Gue sampai sana itu jam 8 hampir setengah 9 pagi. Gue sampai sana, warung tutup, rumah sepi. You know? Gue apa ya, assalamualaikum, dan itu orang tuh nggak ada lalu lalang. Dan akhirnya gue ketemu Pak R. Ada yang negor gue dan gitu, gue nggak tahu itu Pak RT. Ya, belum tahu lah kalau itu Pak RT ya. Dek nyari siapa kata gitu. Oh gitu. Oh iya Pak, misi Pak, ini mau ketemu ibu ini, anak sini, gue lupa namanya. Gue lupa namanya karena itu kan udah lama banget deh. SMA lagi kan. SMA gitu. Gue kalau lama bakal lupa. Tapi kalau gue ulang-ulang lagi, kok bisa begitu ya gitu maksudnya. Gue nggak akan lupa gitu. Dan akhirnya emang siapanya kata Pak RT nih. Saya teman-teman ini pacarnya. Oh pacar si Ade. Emang kalau di sana itu dipanggil si Ade kan. Ade mungkin ya nggak tahu lah atau namanya itu gimana. Gue nggak tahu kan. Karena gue lupa. Iya Pak. Oh ya udah. Ke rumah dulu yuk. Jadi gue dipanggil berlima nih ke rumah Pak RT. Bingung ya, bengong ya pasti. Ada apaan nih? Okay. Dong. Iya. Datang ke rumah Pak RT. Dan gue datang ke rumah Pak RT tuh, Pak RT rumah depannya ada main gaple, main kartu pagi-pagi tuh. Dengan misi punten gitu ya. Iya monggo silakan gitu ya. Minum apa? Masalah apa Pak? Bikin kopi aja ya. RT baik. RT kopi. Kamu ke rumah itu kapan? Bilang minggu lalu kan. Atau 2 minggu lalu. Gua ke rumah itu maksudnya dia nanya lagi, ini si bapak ini penasaran sebenarnya. Bapak ini penasaran gitu. Kok bisa sih gua anak berlima ini bertamu dan ternyata itu seminggu sebelum gua ke situ 3-3 meninggal kecelakaan dan dia tuh mau ke orang Sukabumi itu. Gitu, naik motor. Jadi ceritain tuh. Tapi gue ditepok sama Pak RT ya. Nih, Dek. Saya mau kasih tahu ya. Mungkin yang Ade lihat itu berlima nih bukan manusia. Siapa Pak? Ibu itu sekeluarga udah meninggal 1 minggu sebelum Ade ke situ. Temen gue yang statusnya gimana ya, kalau bilang lucu juga ya, yang jadian gitu kan, lemes langsung. Bapak bercanda deh, saya serius kata gitu. Saya serius, boleh dicek kunci apa saya, ternyata kunci Pak RT. Jadi tuh selepas meninggal Pak, harusnya adiknya yang nempatin, adik nggak mau karena takut kenapa-napa. Bukan kenapa-napa, emang sering ada gangguan katanya, makanya oke. Saya pegang kuncinya. Ini kunci sama saya. Kalau emang ada yang sama saya. Gitu. Dia meninggal, jadi kita nggak meninggal. Emang ada ngapain aja situ? Saya makan Pak. Saya makan gitu. Itu saya sekarang gue bayangin nih, lu ketemu, lu di rumah, ibarat kasarnya di rumah gitu. Lu makan dan itu bukan orang
Ya lo makan apa tuh? Gue gak tahu ya. Dan aneh gini, Pik. Gue di sana itu, gue kira orang-orang situ sombong ya. Gue kira awalnya. Soalnya orang lalu lalang gak ada yang lihat gue beli mah. Jadi kayak orang sombong-sombong. Jadi gue kayak denger senyum. Orang gak senyum sama gue. Kayak apa gak ngeliat gue atau gimana gak tahu. Tapi gue bilang pengen pantesan pak. Saya tuh berapa kali tegur orang, saya gak ditegur. Saya kira orang kampus ini sombong. Saya tuh lapar. Emang saya kadang lapar beli mah. Saya lapar beli mah, saya mau makan, mau nyari nasi uduk sama nasi kuning. Ya udah, kebetulan ibu itu baik. Ya iya, emang baik orangnya. Bapaknya petani nanas. Ternyata meninggal Pin. Gak logis bang, sumpah. Gak logis, emang bilang gak logis. Seminggu gue makan, ya gue makan apaan bangke. Gak masuk nalar gue bang, sumpah. Ya kan, bapak pecacing. Dan itu orang lalang, gue tegur, gue beli rokok, nuhun, diem aja. Apa emang gue ketutup berlima? Gue ada yang tahu kan? Ya makanya bisa dibilang, ya udahlah, naik gunung nggak usah aneh-aneh lah. Lu berangkat Bismillah, ya udah pulang Bismillah gitu loh. Tuh nyesel banget gue begitu tuh. Kapok ya bang jadinya? Bukan kapok lagi. Dan untung gak ada yang mati. Iya sih. Gak ada yang mati. Dan untung gak mati. Tapi gue punya teman satu mati, mungkin nantilah ceritanya. Ada tuh gue punya cerita juga. Nah itu jadi masih dari salah satu itu? Beda cerita. Oh beda cerita. Beda cerita. Gitu. Itu ada yang meninggal juga udah gede. Dan itu ya nantilah mungkin lah nextnya. Nah selanjutnya itu pas itu kita pulang. Ke Bekasi ya udah kita pamitan sama RT, makasih banyak. Makasih kita pulang. Oke, gue duduk sebelah teman gue. Udah, lu setan lo pacarin. Hibur lah. Ya gue deg-degan mati. Gue makan apa nih? Iya, kan? Masih bingung ya. Nah, sekarang gitu kan, logikanya gitu. Gue makan apaan gitu. Dia lu apa setannya pacarin gitu kasarnya. Ya udah akhirnya kita sampai Bekasi. Nah, teman gue itu nggak mau gue pulang. Pal, teman gue dulu. Ibaratnya anak muda galau lah ya. Masih nggak percaya gitu ya. Nggak percaya galau gitu kan. Gue nggak boleh pulang gue. Udah sini dulu temen gue. Yang lain pulang. Jam 12 sampai setengah 1 gue ngopi. Tuh handphone bunyi tuh Ping. Bunyi. Belum. Handphone bunyi. Ya kan. Pal. Pas dah. Lah. Gue berinding ya kan. Terus setan gue. Jangan lo angkat. Nah. Serius dong. Nah, demi Allah gue bilang. Dikasih unjuk. Itu gue sampai inget handphone temen gue apa? Tipe 1100. Temen gue tuh handphone 1100. Gue masih inget tuh handphone. Masih inget tuh handphone. Gitu kan. Karena gue emang kalau lagi iseng main ular, pinjam handphone dia. Gitu. Kalau gue anak-anak pada main biliar, ya pinjam handphone gue. Gue handphone game kan. Akhirnya udah. Namanya dia gak diangkat sekali, nelfon lagi. Akhirnya gue angkat tuh low speaker ya. Low speaker. Lu gak usah merinding. Gue juga udah merinding. Gue bilang, gue takutnya gini Pik, yang dalam otak gue nih, dia nelponnya ada di mari nih, yang gue pikir. Gue pikir ya. Gitu kan, gue gak tahu wujudnya gimana, gue gak tahu deh. Dan alhamdulillah diangkat low speaker, nangis. Kok kamu gak kesini sama teman-teman? Aku kesana kemarin gitu. Ini aku baru pulang gitu kan. Kamu tuh udah bukan manusia. Dan itu gak jawab. Temen gue ngomong gitu, dia gak jawab. Langsung. Dia cuma ngomong gini, aku sayang kamu jahat. Terus kita bilang, temen gue bilang lu bukan manusia tuh. Dia cuma nangis, saya gak jawab. Akhirnya mati. Dan itu gue langsung inisiatif, lu ganti nomor deh. Takutnya keterusan ya. Nah, akhirnya ganti nomor, sakit. Pokoknya selang 2 hari itu sakit. Itu sakit temen gitu. Dirawat. Dapat besok gue pulang, gue balikin. Dapat kabar. Dirawat. Nah, tuh di otak gue bang gini nih. Ini 3 orang udah ya. Ini gue nih, nunggu gue doang nih berdua sama temen gue. Apaan nih? Gitu. Ya kan bakal kena. Itu bakal kena apa gitu. Tapi gue pikir, gue langsung sering ngomong, tapi ini begini. Makanya, gitu. Ya dapat pelajaran juga sih dari situ kan. Jangan, kalau orang tua bilang ya jangan takabur lah. Gitu.
kita hidup di dunia ini nggak sendiri. Kan kalau masalah kayak gini orang ada yang percaya nggak percaya, gitu. Ada yang percaya dan nggak percaya, gitu. Itu kan hak masing-masing, gitu kan. Akhirnya teman gue sakit, dirawat di rumah sakit umum daerah Bekasi. Aduh, itu gue datangnya itu pas hari keberapa gue datang. Jadi semalamnya itu dia masuk, itu dia udah bikin resek di rumah sakit. Jadi pas gue datang tuh keadaan diikat semua ini, kaki, tangan tuh diikat. Soalnya pas baru ini dia sempet cekek ibunya. Buset. Itu berarti bukan sakit yang ini ya? Gini nih, ya kan? Gue datang sama temen gue berdua, ya kan? Pas gue datang, lah, lu kayak ini apa? Orang gila lu, diket-diket, tahu pal? Lu mas udah lah nggak usah dipikirin, lu begitu dipikirin. Ya, namanya kita teman kan, support. Iya tuh, dek, Val sih deh Val, panggil kenapa? Ini ada aneh nih. Soalnya ibu kemarin dicekek. Nah bener, iya. Itu dia jam berapa bu? Jam 2 atas. Kau begadang mau gak hari ini berdua? Boleh lirikan dong sama temen, lirikan. Lirikan ya. Oke deh. Oke. Pulang, akhirnya pas itu bilang, bu udah pulang bu. Dia sama AA-nya. Nemenin gitu kan. Udah pulang gak apa-apa Pak, udah pulang. Gue nemenin. Ini diikat, makan gue suapin gitu. Dan akhirnya dokter udah gak ngamuk-ngamuk lagi kan mas, ini ngamuk gitu. Dan itu dia kamar itu sebenarnya kelas 3 yang orang banyak, tapi dia disendiriin karena sering teriak-teriakan gitu, udah sehari gitu kan, udah gak jelas. Oke, jam 1 itu kita udah ngantuk-ngantuknya, ceritanya dia mau minum ya. Kalau mau minum, haus, iya. Gue baru buka botol, gue nggak tahu ikatannya rapat apa kurang kenceng atau gimana, langsung negrep gue, pegang tangan, pas gue tangan itu panjang kukunya, bulu semua. Ini tangan kirinya nih, tangan kiri dia. Ih, orang bukan gitu ya? Langsung matanya melotot, tuh. Lu ngapain lu gitu kan? Lalu dia ini bukan dia nih dia. Wah udah megang panjang, gue panjang, bulu banyak, megang. Gitu. Kayak ada yang nggak suka gitu kan, melotot. Ya. Oh ini. Akhirnya gue lepas. Itu kalau gue lepasnya parah, habis tangan gue. Krauk ya takutnya. Habis otomatis. Soalnya gue ngeliat tuh, itu dia punya tangan tuh. Ini berbulu, ini panjang sih, panjang deh. Dari tangan kirinya tajam lagi kita ya, panjang itu hitam gitu, panjang. Tak dek panggil dokter, lu nggak apa-apa ya panggil. Akhirnya dikasih suntik segala macem. Nah dulu kan bokap bisa maksudnya nyembuhin orang kan dikit-dikit lebih ya, punya ini lebih ya. Dan akhirnya dari situ gue telepon AA-nya, lo pulang, ya lo pulang, terus lo nanti gue pulang dulu, minta air sama bokap, gitu. Bokap, kita gue balik lagi, ini nggak beres nih. Oh ya udah datang, deh tukeran tuh, gue pulang. Nah pas gue sampai rumah, gue minta air dong, sama pemanggil ayah kan. Ya minta gini. Nah kebetulan di situ ada, gue punya adik cewek gue itu punya bokin sebelum nikah gitu ya, punya bokin. Tiba-tiba bokin itu pas gue pulang, jadi gue masuk, Assalamualaikum, baru pulang, iya, habis nengokin, salim dong sama gue, ya kan, masuk ke rumah, selama menit pulang. Pas gue mau balik lagi, dia bikin air kayak gini, ya kan? Si adik kemana? Karena mungkin adik gitu kan. Pulang katanya ada ibu. Jadi tuh gue punya sofa, ada perempuan duduk di situ. Jadi tuh bokin adik gue itu ngelihat cewek di rumah gue, dan itu nyerupain nyokap gue dari ruang tamu. Nyokap gue nggak pernah duduk di ruang tamu soalnya.
Dia kalau jam malam tuh depan TV, ruang keluarga, nggak pernah dia. Langsung cabut. Tadi gua masuk dalam, bokap gua habis bikin air, bener. Ternyata yang ini si teman gue ini ngikut. Si cewek itu ngikut minta tolong. Tapi kan bokap gak tau menau. Dia minta tolong. Tapi bokap gak mau. Bokap gak mau sama sekali. Dia duduk anteng. Jadi tuh minta diselamatin ya karena meninggalnya. Diselamatin. Udah dari situ akhirnya semuanya sembuh, dan akhirnya kita mikir gitu. Dan kan gue nganggepnya tuh naik gunung itu alhamdulillah. Ternyata lo naik gunung dengan bualan orang-orang yang gampang, slow aja. Salah, gak bisa begitu. Naik gunung tuh intinya tuh lo mau nyari udara segar, olahraga iya, dari kepuasan oke. Jangan sekali-sekali ngebual segala macam. Yang aneh-aneh lah ya. Aneh-aneh. Itu aja sih. Itu tuh. Rentetannya sumpah. Iya. Dan gue bilang gue habis pikir. Dan alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat semua. Udah punya keluarga semua. Udah punya anak semua. Dan kalau dibilang mau naik gunung lagi nih, ya normal aja lah. Ya gue sih pesan aja gitu. Yang resmi aja ya. Gue ngalamin kayak gitu. Semenjak itu gue resmi. Gak pernah gue namanya naik gunung yang ilegal, yang bikin ulah apa inilah itulah gitu. Yang kita pelajarin dari teori apa yang kita dapat dari kita ini, ya udah kita jalanin. Setelah itu ya yang biasa aja lah ya gitu. Udah normal lah ya. Have fun-nya ya have fun, benar-benar have fun. Kita cinta alam gitu ya. Gitu. Nah, kita hidup sendiri kan nggak sendiri. Gitu. Kayak gitu ya, oke guys, kayak gitu tadi ceritanya guys. Sebenarnya sih ada hikmah di balik pendakian ilegal ini guys. Jadi jangan aneh-aneh deh gitu, jangan punya niatan yang jelek deh kalau mau di gunung, apalagi di gunung. Di gunung tuh kalau kata orang tempatnya guys. Jadi ya mungkin itu dulu dari kita ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen kalau punya cerita yang mirip-mirip nih dengan Mas Noval ini nih, ya kan? Boleh. Atau kalau mau jadi narasumber gitu kan di sini, bisa nih di asialifeentertain@gmail.com. Terus pantengin ya. Gue Vicky, salam dari gue. Siap-siap merinding di horor lagi selanjutnya. Bye.